Oke, lantas cerita anime pun berlanjut. Manhwa ini diproduksi oleh Tencent Animasi dan timnya. Jangan lupa. Oh ya, Mimin minta maaf karena hari Minggu biasanya libur dan hari Senin biasanya belum ada chapter yang terbaru. Jadi Mimin kemarin rilis chapter yang versi dengan bahasa Cina. Ngomong-ngomong itu ditujukan bagi mereka yang sangat kepo dengan chapter lusuh yang selanjutnya dan tidak sabar. Tapi Mimin kali ini rilis dengan suara Mimin seperti yang biasanya. Oke, selamat menonton. Cerita pun berlanjut. Terlihat di sini tentara bulu hitam, sang master tentara bulu hitam pun datang. Nampak 3 master tentara bulu hitam siap mengepung Pegunungan Ansan. Nampaknya perang di WB Pas telah diselesaikan, tetapi masih ada orang-orang dengan niat pengujian ulang yang bersembunyi di Ansan. Nampak mereka ingin membereskan semua orang dan para tentara Wei yang ada. Yulong Banzi dan Komandan Liu pun harus dibereskan. Toleransi besar bagi orang lain untuk tidur. Tak hanya tentara bulu hitam, sang master level 1, mereka juga ada tentara pramuka, yakni tentara berkuda dan infanteri lainnya. Nampak tentara berkuda itu telah sampai di Pegunungan Ansan dan siap untuk melakukan pertempuran. Nampaknya pasukan pramuka pertama dibagi menjadi 5 tim diikuti oleh mereka, yakni sang master dan para tentara berkuda lainnya. Nampaknya mereka pergi ke Ansan dan ingin menenangkan para bandit. Maksudnya menghancurkan mereka semua. Oke, kita akan lanjut ke ceritanya. Nampak terlihat di sini sang master, sang komandan. Dari komandan pramuka berkuda siap untuk memburu semua pasukan yang ada di depannya. Nampak ia serius dan ingin melakukan pertempuran melawan tentara Wei. Tak lama kemudian ia melihat ke atas dan melihat rumput dan semak-semak lainnya bergerak. Ia menunjuknya, ia tersenyum dan berkata, "Hei, lihatlah, rumput bergerak," ucapnya sambil menunjuk rumput tersebut. Tak lama kemudian, siapa yang keluar di sini? Ternyata Komandan Liu pun keluar dari persembunyiannya, yakni Liu Yizhou yang liar muncul. Ucap tentara pramuka tersebut. Ia nampak panik dan kaget kenapa Liu Yizhou kemudian muncul dari semak-semak padahal ia hanya membual. Lantas ia berkata, "Hei Liu Yizhou, bagaimana?" Ia pun menunjuknya. "Mengapa engkau muncul dengan begitu cepat?" tanyanya kepada Liu Yizhou. Nampak Liu Yizhou hanya melihatnya. Tak lama kemudian, ia menampang muka yang cerah dan tersenyum kepada pramuka tersebut. Ia lantas berkata, "Saya seorang pramuka sama seperti Anda," ucap Komandan Liu kepada tentara pramuka, sang musuh. Nampak tentara pramuka pun bingung dan terlihat sedikit marah. "Sialan, untuk menjadi pramuka, apakah kamu malu?" ucap komandan pramuka tersebut. Tak lama kemudian, komandan pramuka menyuruh anak buahnya meminta bantuan ke yang lain. "Hei, kirim bom sinyal untuk memberitahu pasukan segera evakuasi, waktu tunda," ucap komandan tersebut kepada temannya. Nampak temannya pun merilis panah dan menghubungi teman yang lain untuk segera datang dan melakukan pertempuran.
Tak lama kemudian bomnya sudah dirilis ke atas dan boom. Nampak Liu Yizhao, bukan, Komandan Liu pun siap. Ia pun merilis tombaknya dengan space gear yang ada di tangannya, atau bisa dikatakan itu adalah cincin ruang. Nampak ia kaget dan panik. Ia berkata, "Sekarang setelah suara padam," ucapnya, melihat simbol itu dan bom itu telah meledak di atas. Komandan Liu pun nampak tersenyum. Ia lantas berkata, "Maka kamu tidak berguna," ucap Komandan Liu kepada sang tentara pramuka yang lain. Tak lama kemudian, Komandan Liu pun turun. Dengan energi spiritual yang begitu dahsyat menyelimuti tubuhnya, ia lantas kemudian menyerang rombongan tentara pramuka dari tentara bulu hitam. Dan boom! Nampak ia menebaskan tombaknya ke arah tentara bulu hitam, yakni tentara pramuka tersebut. Dan nampak terlihat di sini. Tentara pramuka pun mati dengan satu debasan yang begitu dahsyat dari Komandan Liu. Tak lama kemudian, setelah musuh telah meninggal semuanya, tentara Wu yang lain pun bergegas untuk mengambil semua barang berharga milik tentara pramuka. Nampak mereka pun mengambilnya satu persatu. "Oke, ini bagus," ucap tentara Wei. Komandan Liu pun datang dan berkata kepada tentara Wei yang lain, "Oke, kembali ke gua segera setelah kalian mengambil semua peralatan. Ketika tentara bulu hitam nanti akan tiba, kita harus memberi mereka kejutan," ucap Komandan Liu kepada tentara Wei. Nampak mereka berkata, "Oke, iya, kita akan laksanakan," ucap tentara Wei yang lain. Terlihat di sini, tentara bulu hitam yang lain pun datang. Ia pun kaget karena melihat ada rombongan dan mayat-mayat yang tergeletak. Serta terlihat di sini kuda yang sudah habis. Nampak terlihat tengkorakannya saja. Tentara bulu hitam pun lantas berdiskusi dan bercakap-cakap. "Ada apa dengan pramuka kita? Bahkan tidak ada kemeja. Bahkan kuda-kuda juga disembelih. Apakah ini memilih pertarungan di tepi?" ucap tentara bulu hitam yang lain. Nampak sang komandan tentara bulu hitam pun marah karena tentaranya pun dihabisi oleh musuh. Ia pun mengatakan kepada tentara bulu hitam yang lain, "Hei, musuh pasti tidak pergi jauh," ucapnya. "Cari di situ, gali 3 kaki di tanah dan temukan seseorang untukku," ucap komandan tersebut dengan lantang kepada tentara bulu hitam yang lain. Lantas kita diperlihatkan tentara bulu hitam yang mencari tentara Wei dan orang-orang yang telah membunuh tentara pramukanya. Nampak mereka dengan sekali tebasan, pohon pun sudah tumbang. Boom! Ia pun nampak melihat-lihat situasi dan kondisi. Di balik semak-semak di atas perbukitan, nampak Komandan Liu yang mengawasi tentara bulu hitam. Komandan Liu pun berpikir. Ia pun menatap tentara bulu hitam. Komandan ini hanya memiliki peringkat kedua, jadi tidak sulit untuk menghadapinya, ucap Komandan Liu dalam hati. Tetapi jika itu berlangsung terlalu lama dan 4 pasukan lainnya tiba, semuanya akan merepotkan, ucap Komandan Liu. Jika harus menghadapi semua orang dari
5 kelompok, tidak akan sulit. Maksud Mimin sulit untuk menghadapi mereka semua. Tapi jika kelompok tersebut mungkin berbeda. Tak lama kemudian, Komandan Liu pun menyuruh Li Hitam dan pasukannya untuk menyerang mereka. "Hei, dapatkan tangan Anda di atasnya. Berapa banyak yang bisa membunuh?" ucapnya. Nampak Komandan Liu pun menginstruksikan pertarungan yang selanjutnya. Nampak tentara Wei pun mengangguk dan bersiap untuk bertarung. Terlihat di sini Li Hitam yang siap untuk melakukan pertarungan. Tak lama kemudian ada tombak yang meluncur cepat ke arah tentara bulu hitam. Dan tiba-tiba bum bum bum, dar. Nampaknya di sini pertarungan sudah dimulai. Tak lama kemudian tentara bulu hitam pun disergap oleh Li Hiten dan pasukan Wei yang lain. Komandan dari tentara bulu hitam pun panik. Ia pun melihatnya. Ia melihat pasukannya telah dibunuh oleh Li Hitam dan para tentara Wei. Nampak Li Hitam dengan gagah berani menusuk tentara Wei dan menghabisi mereka di hadapan sang komandan tentara bulu hitam. Nampak sang komandan pun marah. Ia pun berkata kepada anak buahnya, "Sial, dari mana orang-orang ini berasal?" ucapnya. "Sialan, bunuh mereka semua." Ucap komandan itu menyuruh bala tentara untuk menghabisi Li Hitam dan tentara Wei yang lain. Tentara bulu hitam pun siap menyerang dan tentara Wei siap untuk melakukan pertarungan dengannya. Ia pun nampak merilis tombaknya dan dang. Tampak benturan dan tombak melesat ke arah atas, terlempar. Pertarungan di sini sudah dimulai antara tentara Wei, si bandit dan tentara bulu hitam. Nampak tentara bulu hitam pun dibantai oleh Li Hitam. "Kamu punya 3. Apa ini? Apakah kamu sehat?" Ia pun ketar-ketir. Tentara bulu hitam pun ketakutan melihat ulah Li Hitam yang kemudian menusuk dari tentara bulu hitam. Buah! Nampak tentara bulu hitam dihabisi dengan sangat mudah oleh Li Hitam. Nah, trik yang diajarkan oleh Lao Zhang ini juga sangat berguna, ucap Li Hitam menghabisi dengan mudah tentara bulu hitam. Tak lama kemudian, sang master komandan tentara bulu hitam pun marah. Ia merilis tombaknya dan menebaskannya ke arah Li Hitam dan teman-temannya. "Kau sungguh maling. Kau harus menderita. Terima ini," ucapnya menebaskan tombaknya dan push. Energi yang berwarna putih pun melesat ke arah Li Hitam dan yang lainnya. Nampak energi itu sangat besar dan tiba-tiba energi itu berbenturan dengan pasir yang dirilis oleh roh Anthony yang dikendalikan oleh Xiaoyu. Nampak ledakan pun terjadi dan boom. Ledakan besar itu pun bergetar. Nampak Xiaoyu telah merilis tameng pasir dari roh Anthony. Diperlihatkan di sini tamengnya cukup besar. Komandan tentara bulu hitam pun panik. Ia melihatnya.
Apa yang ia buat ini? Ucapnya kebingungan karena sudah ada di depannya batu yang sangat besar yang melindungi tentara Wei yang lain. Nampak ia kesal dan berkata, tampaknya ada master tipe bumi yang bersembunyi di tanah. Ucap komandan tentara bulu hitam tersebut. Ia lantas berkata lagi, benar saja, merekalah yang membunuh Feng Yuan di WB pas sebelumnya. Ucap komandan tentara bulu hitam yang mengetahui bahwa sesungguhnya yang menghabisi Feng Yuan di WB Bas adalah mereka semua. Nampak di balik tembok, tentara bulu hitam yang lain pun dihancurkan oleh tentara Wu Wei dan dihabisi semuanya. Nampak mayat-mayat mereka pun tergeletak, terjatuh, nampak meringis dan kesakitan. Tak lama kemudian, tentara Wu Wei dikagetkan oleh orang-orang yang datang dari arah lain. Orang-orang tersebut pun berkata kepada tentara Wu Wei, "Hei kamu, dari tim mana? Mengapa saling membunuh?" Ucap mereka semua. Nampak terlihat di sini tentara Wu Wei yang kaget dan melihat ke arah tentara bulu hitam yang datang. Nampaknya tentara ini tidak biasa. Ia pun panik melihat sang master level 1 tentara bulu hitam dan rombongan tentara bulu hitam yang cukup banyak. Siap untuk menyerang mereka. Tentara Wei pun panik. Ia berkata kepada Li Hitem, "Apa ini tidak baik? Bala bantuan musuh datang." Ucapnya, "Hei tuan, hei komandan Xiaoyu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ucapnya bertanya kepada Xiaoyu ke dalam tanah. Tak lama kemudian, Xiaoyu pun merilis pasirnya di atas dan memberitahukan informasi agar mereka kabur dengan segera. "Hei penarikan dari gua, Liu dan musuh lainnya masuk dan menunggu kesempatan untuk menyerang," ucapnya kepada tentara Wei yang lain. "Itulah yang raja katakan untuk melawan negeri Lia kan?" ucap tentara Wei yang yakin bahwasanya informasi itu dari komandan. Tak lama kemudian, tentara Wei pun bergegas untuk melarikan diri dari pertempuran melawan sang master 1 tentara bulu hitam. "Oke, dimengerti. Kami akan mundur. Saudara Arang Hitam, tunggu aku," ucap tentara Wei melarikan diri dari pertempuran untuk mengejar Li Hitam. Nampak kemudian tentara Wei pun kabur dan bergegas untuk melarikan diri dari pertempuran. Nampak di sini komandan dari tentara bulu hitam yang berbaju biru, bukan, berambut biru pun panik karena temannya sudah datang, sang master level 1, yakni Luo Xiang. "Hei Luo Xiang, kamu di sini," ucap komandan tentara bulu hitam yang terjebak karena tameng yang dibuat oleh Xiaoyu. Ia nampak panik dan berkata, "Bagaimana dengan situasi di ujung sana? Tombak bumi ini menghalangi kita untuk melewatinya sama sekali," ucapnya kepada sang master level 1 yang saat ini terbang di atas. Tak lama kemudian, sang master pun merilis bom di tangannya. Nampak energi spiritual yang begitu dahsyat menyelimuti bom tersebut. "Hei kau, mundur sedikit. Kau akan terkena bom ini," ucapnya merilis bom tersebut. Tak lama kemudian ia melemparkannya ke bawah, ke arah tameng yang dibuat oleh Xiaoyu. Ia pun segera melemparkannya untuk menghancurkan tembok tersebut. Cus.
Nampak bola bom itu pun jatuh ke arah tameng yang dibuat oleh Xiaoyu. Tak lama kemudian, bola itu pun meledak dengan sangat luar biasa dan bom 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 bom. Seketika tameng yang dibuat oleh Xiaoyu itu pun hancur dengan luluh lantah. Bom bom bom. Nampak komandan tersebut terkena imbasnya. Ia pun batuk-batuk. Hei Luo Siang, manik-manik peledakmu masih sangat kuat, ucapnya, yang menutupi mukanya akibat ledakan tersebut. Nampak tameng yang dibuat oleh Xiaoyu itu pun hancur seketika. Tapi kemana perginya semua musuh kungfu dalam waktu sesingkat itu? Ucap komandan tersebut. Melihat tentara Wei yang lain sudah kabur dan ia tidak bisa untuk mengajarnya. Nampak di sini, sang master level 1 pun turun. Ia pun berkata dan bercakap-cakap kepada komandan tentara bulu hitam. Ia nampak ngasih tahu bahwa tentara Wei telah kabur ke suatu tempat. Ia pun menunjuk ke arah yang lain. Oke, tentara Wei yang telah menghabisi tim kita di WB Pas menuju ke arah sana. Ia pun menunjuk ke arah lain. Nampak dilihat di sana pohon yang terbakar dan tumbang. Nampak menutupi tembok pelarian dari tentara Wei yang lain. Nampak di sini pintu goa telah terlihat dan tentara bulu hitam mengetahui persembunyian dari tentara Wei. Musuh baru saja pergi ke sana, ucap sang master level 1. Menunjuk goa di seberangnya dan cerita pun berakhir di sini.